Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syaukil Azim. Dengan NIM 232050 ke 89. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan rekap data siswa ke data induk dan rekap nilai siswa ke data induk yang dilaksanakan sebagai bagian dari administrasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Kegiatan rekap data siswa ke data induk merupakan proses pengumpulan, pengecekan, dan pencatatan informasi peserta didik ke dalam buku atau sistem data induk sekolah. Data induk berfungsi sebagai sumber data utama yang memuat identitas lengkap setiap siswa, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi pendidikan. Adapun kolang rekap data siswa ke data induk diawali dengan menyiapkan seluruh dokumen siswa seperti kartu keluarga, akta kelahiran, nomor induk siswa nasional atau NISN, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atau data yang belum lengkap. Selanjutnya, data siswa diinput ke dalam buku induk atau sistem yang digunakan oleh sekolah. Setelah proses input selesai, dilakukan verifikasi dengan mencocokkan kembali data yang telah dimasukkan dengan dokumen asli. Tahap terakhir adalah penyimpanan dan pengarsipan data agar mudah diakses ketika diperlukan. Selain rekap data siswa, terdapat pula kegiatan rekap nilai siswa ke data induk. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil belajar peserta didik secara sistematis sebagai bagian dari arsip akademik sekolah. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan daftar nilai dari guru mata pelajaran. Kemudian nilai diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah itu, nilai diinput ke dalam data induk sesuai identitas masing-masing siswa. Selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang guna menghindari kesalahan penulisan atau penginputan nilai. Setelah dipastikan benar, data nilai disimpan sebagai arsip akademik resmi sekolah. Melalui kedua kegiatan tersebut, sekolah memperoleh berbagai output yang bermanfaat. Output dari rekap data siswa ke data induk berupa tersusunnya data identitas peserta didik yang lengkap, akurat, dan terverifikasi. Data tersebut dapat digunakan untuk keperluan administrasi sekolah, pelaporan pendidikan, pengajuan bantuan, serta penerbitan berbagai dokumen resmi. Sementara itu, output dari rekap nilai ke data induk adalah tersedianya data hasil belajar siswa yang terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rapor, evaluasi pembelajaran, pelaporan hasil belajar, serta pengambilan keputusan akademik oleh sekolah. Dengan adanya rekap data siswa dan rekap nilai ke data induk, pengelolaan administrasi pendidikan menjadi lebih tertib, efektif, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan input nilai siswa ke data induk yang merupakan salah satu tugas penting dalam administrasi akademik sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil belajar siswa secara sistematis dan akurat sebagai arsip resmi sekolah. Input nilai ke data induk adalah proses pencatatan nilai hasil belajar siswa dari berbagai mata pelajaran ke dalam buku induk atau sistem data akademik sekolah. Data nilai yang tersimpan dalam data induk akan digunakan sebagai dasar penyusunan rapor, pelaporan hasil belajar, evaluasi pembelajaran, serta berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Adapun tata cara input nilai siswa ke data induk dimulai dengan mengumpulkan daftar nilai dari masing-masing guru mata pelajaran. Nilai yang diterima dapat berupa nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun nilai akhir yang telah ditetapkan oleh guru. Setelah seluruh data nilai terkumpul, langkah berikutnya adalah memeriksa kelengkapan dan kebenaran nilai yang diberikan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada nilai yang kosong, salah tulis, atau tidak sesuai dengan daftar nilai yang telah
diserahkan oleh guru. Selanjutnya, nilai siswa diinput ke dalam data induk. Sesuai dengan identitas masing-masing siswa, penginputan dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan nilai. Setiap nilai dicocokkan dengan nama siswa, nomor induk, dan kelas yang bersangkutan. Setelah proses input selesai, dilakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap seluruh data yang telah dimasukkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai yang tercatat sudah sesuai dengan data asli dan tidak terdapat kesalahan penginputan. Tahap terakhir adalah penyimpanan dan pengarsipan data nilai. Data yang telah diverifikasi kemudian disimpan dalam buku induk atau sistem administrasi sekolah sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya data nilai siswa yang lengkap, akurat, dan terdokumentasi dengan baik dalam data induk. Selain itu, sekolah memiliki arsip akademik yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rapor, evaluasi hasil belajar, pelaporan kepada orang tua, serta pengambilan keputusan terkait perkembangan akademik peserta didik. Dengan adanya kegiatan input nilai ke data induk, administrasi akademik sekolah dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Leonzona Arbia dengan NIM 23205071 akan menjelaskan beberapa kegiatan tentang kearsipan saat magang di MTS Miftahul Huda Silir. Memasukkan jadwal mengajar guru ke dalam MTS merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pengelolaan madrasah. Melalui proses ini, data guru, data siswa, rombongan belajar, dan kurikulum yang digunakan dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Sebelum melakukan penginputan jadwal, operator madrasah perlu memastikan bahwa data kurikulum, data pendidik, dan tenaga kependidikan, serta data rombongan belajar telah aktif dan disetujui pada semester yang sedang berjalan. Selain itu, operator juga harus menyiapkan surat keputusan pembagian tugas mengajar yang telah ditetapkan oleh kepala madrasah. Dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan guru pengampu setiap mata pelajaran dan jumlah jam mengajarnya. Proses penginputan dimulai dengan masuk ke akun MTS Madrasah menggunakan akun operator yang telah diberikan hak akses. Setelah berhasil masuk, operator membuka menu akademik dan memilih bagian jadwal pelajaran. Selanjutnya, operator memilih rombongan belajar atau kelas yang akan diisi jadwalnya. Pada setiap rombongan belajar, operator memasukkan data mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Setelah itu, operator memilih nama guru yang mengampu mata pelajaran tersebut berdasarkan SK pembagian tugas mengajar. Langkah berikutnya adalah menentukan hari, jam pelajaran, serta jumlah jam tatap muka yang diberikan kepada guru. Proses ini dilakukan secara berulang hingga sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan madrasah. MTS akan menghasilkan berbagai informasi yang sangat bermanfaat bagi madrasah. Salah satu manfaat utama adalah membantu memvalidasi beban kerja guru. Sistem dapat menghitung secara otomatis jumlah jam tatap muka yang diampu oleh setiap guru, sehingga dapat diketahui apakah guru tersebut telah memenuhi ketentuan beban kerja yang berlaku atau masih mengalami kekurangan jam mengajar. Manfaat penting lainnya adalah mendukung sinkronisasi data dengan sistem simpatika. Data jadwal yang valid menjadi salah satu dasar dalam proses verifikasi kelayakan guru untuk memperoleh berbagai hak profesional, termasuk tunjangan profesi. Di samping itu, data jadwal yang tersimpan dalam MTS juga dapat digunakan untuk menyusun berbagai laporan dan statistik pendidikan. Informasi tersebut membantu pihak madrasah, pengawas, maupun asesor dalam menilai efektivitas pembagian tugas mengajar serta kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan ketentuan yang berlaku. MTS merupakan bagian penting dari pengelolaan administrasi pendidikan. Kegiatan ini juga memastikan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran terdokumentasi dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah. Selanjutnya yaitu penyusunan buku data induk siswa secara manual maupun digital.
Kegiatan ini memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi madrasah. Buku data induk mempermudah pelaksanaan audit dan akreditasi lembaga. Dalam proses penilaian mutu, asesor maupun auditor biasanya memerlukan dokumen administrasi yang lengkap dan tertata. Dengan adanya buku data induk yang disusun berdasarkan data resmi MES, madrasah dapat menunjukkan bukti pengelolaan administrasi yang rapi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan buku data induk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Data siswa yang tersusun dengan baik memudahkan petugas tata usaha dalam membuat berbagai dokumen, seperti surat keterangan aktif, surat pindah sekolah, maupun penulisan ijazah. Secara keseluruhan, penyusunan buku data induk siswa yang bersumber dari MES merupakan langkah penting dalam mendukung tertib administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpercaya melalui pengelolaan data yang baik. Madrasah dapat menjalankan fungsi administrasi dan perencanaan secara lebih efektif, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Yang terakhir, penginputan nilai akhir siswa ke dalam buku wabarakatuh. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting di sekolah. Buku data induk berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyimpan seluruh riwayat akademik siswa selama menempuh pendidikan. Jika rapor diberikan kepada siswa sebagai laporan hasil belajar setiap semester, maka buku data induk menjadi arsip permanen yang disimpan oleh sekolah sebagai bukti resmi perkembangan akademik siswa dari awal hingga akhir masa pendidikan. Nilai akhir yang dicatat dalam buku data induk tersebut mencakup berbagai aspek penilaian, seperti nilai pengetahuan yang diperoleh dari tugas, ulangan, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan ujian semester. Selain itu, terdapat pula nilai keterampilan yang berasal dari kegiatan praktik, proyek, maupun portofolio siswa. Pada sistem manual, petugas membuka buku data induk dan mencari halaman yang memuat identitas siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, nilai dari rapor atau legar disalin ke dalam kolom semester yang tersedia. Proses ini dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Setelah selesai, data biasanya diperiksa kembali oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa seluruh nilai yang dicatat sudah sesuai dengan dokumen asli. Sementara itu, pada sistem digital, data nilai dapat diambil dari aplikasi penilaian atau rapor yang digunakan sekolah. Data tersebut kemudian diekspor ke dalam format tertentu dan diimpor ke sistem administrasi sekolah. Setelah proses sinkronisasi selesai, petugas melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada data yang kosong atau salah. Jika seluruh data sudah benar, sistem akan menyimpan dan mengunci data sehingga tidak dapat diubah tanpa izin khusus. Penginputan nilai akhir ke dalam buku data induk memberikan banyak manfaat bagi sekolah. Salah satunya adalah tersedianya rekam jejak akademik siswa yang lengkap dan berkelanjutan. Melalui data tersebut, sekolah dapat melihat perkembangan hasil belajar siswa dari semester ke semester, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pemantauan prestasi belajar. Selain itu, data yang tersimpan dalam buku data induk menjadi dasar penting dalam penerbitan berbagai dokumen resmi, seperti surat keterangan lulus, ijazah, dan dokumen akademik lainnya. Jika suatu saat alumni kehilangan ijazah atau membutuhkan data nilai untuk keperluan pendidikan lanjutan, sekolah dapat dengan mudah menemukan informasi yang diperlukan melalui arsip tersebut. Penginputan nilai akhir siswa ke dalam buku data induk merupakan upaya untuk mendokumentasikan seluruh hasil belajar siswa secara resmi dan berkelanjutan. Kegiatan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sah untuk berbagai kebutuhan pendidikan di masa mendatang. Sekian penjelasan kegiatan kearsipan yang saya lakukan selama magang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.